Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik atau tema aktivis mahasiswa terkait dengan kenaikan BBM bukan solusi. Bukan solusi, artinya kenaikan BBM ini bukan solusi. Ini tentu mengkritisi akan kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu yang menaikkan BBM, sehingga ini ada aktivis mahasiswa, bahkan lebih lekatnya adalah kelompok Cipayung Plus ini ya, yang diwakili oleh dari HMI, GMKI dan LMND ya, yang sudah hadir di studio Tribun Bakudapa. Dan seperti biasa sebelum kita berbincang-bincang, saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Radinal, kemudian nanti Alpianus, kemudian dari GMKI ya. Silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radinal Muhdar, biasa disapa Adi. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Manado periode 2021-2022. Halo Tribuners, saya Alpianus Tempong Buka, Ketua Eksekutif Wilayah Sulawesi Utara, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, periode 2020-2022. Baik, terima kasih buat kesempatan. Salam sejahtera. Nama saya Epafras Dwidanu. Saya Kabit Akspel Aksi dan Pelayanan Gerakan Mahasiswa Kristen PPC GMKI Manado. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu, tentu saya akan, setelah sesi perkenalan ini, saya akan langsung mengajak ketiga aktivis ini untuk berbincang-bincang terkait dengan BBM ya, terkait dengan kenaikan BBM. Tentu kita akan bincang-bincang terkait dengan kenapa sih harus mengkritisi akan kenaikan BBM ini, kemudian kira-kira ada tidak dampaknya ya, dampaknya ke masyarakat, apa dampaknya, dan tentu ada tawaran-tawaran solusi tentunya ya. Yang pertama saya ke Radinal ya. Radinal, gimana kemudian Anda dan teman-teman melakukan demo ketika mendengar akan bahwa akan terjadi kenaikan BBM, dan Anda dan kelompok Cipayung malahan langsung melakukan demo ketika di Sulawesi Utara, tentunya merespon yang di Jakarta melakukan demo ketika betul-betul harga BBM ini sudah naik. Gimana? Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini untuk menyampaikan aspirasi maupun keluh kesah masyarakat kepada seluruh masyarakat yang tergabung dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemarin terkait dengan kenaikan BBM ini, PBHMI sendiri sudah melayangkan surat instruksi untuk melakukan aksi secara serentak di seluruh cabang di seluruh Indonesia. Nah, untuk HMI Cabang Manado sendiri, karena kita instruksi melihat, ya dari pusat ya, dari PBHMI ya, instruksi dari PBHMI untuk melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia. Namun di beberapa cabang itu memang kita perlu untuk melakukan kajian-kajian tersendiri, kajian-kajian khusus, karena kita melihat bahwa dinamika di setiap daerah ini kan berbeda-beda. Nah, makanya kemarin waktu setelah kita melakukan konsolidasi secara internal, kemudian melakukan kajian-kajian untuk pematangan terkait dengan isu yang ada, maka diputuskanlah bahwa kita akan bergerak, dan jika teman-teman dari aliansi mahasiswa dalam hal ini Cipayung Plus melakukan gerakan yang sama, maka lebih baik kita melakukan gerakan secara serentak agar gaungnya, kemudian masanya, kemudian perhatian dari masyarakat itu lebih terfokus kepada kita sebagai gerakan mahasiswa. Ini merupakan bentuk bisa dibilang kekesalan sebenarnya, kekesalan kepada pemerintah, karena ketika kondisi masyarakat yang begitu dalam tanda kutip terpuruk pasca pandemi COVID-19, pemerintah malah memberikan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Ini menjadi kegelisahan kita bersama, sehingga kami berpikir bahwa sebagai seorang mahasiswa, aktivis, apalagi seorang HMI,
itu wajib untuk menyuarakan dan juga turun ke jalan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait dengan kenaikan BBM. BBM ya. Ya. Saya ke Bung Alfianus, silakan. Dari elemen D itu sebenarnya sejak bulan Juli, teman-teman yang di nasional ataupun pimpinan yang di nasional itu sudah melakukan sebuah riset, sebuah kajian bahwa dampak daripada perang dunia atau artian perang antara Rusia dengan Ukraina itu akan memiliki sebuah dampak besar hingga pada soal minerba. Ya. Di bulan September kita melakukan kajian lagi secara tingkatan nasional dan mendapatkan data bahwa terjadi krisis yang begitu luar biasa. Dan untuk ketersediaan BBM itu mengalami penurunan yang begitu drastis. Nah, secara data yang kita temukan, ketersediaan untuk jenis Pertalite khususnya BBM yang bersubsidi, Pertalite itu hanya tinggal 6,2 juta kiloliter. Nah, sedangkan dengan kebutuhan rakyat secara Ini data bahwa 6,2 juta di mana? Di Indonesia atau? ya, Indonesia. Itu 6,2 juta untuk Indonesia, skala Indonesia. Itu. Nah, sedangkan kebutuhan rakyat Indonesia itu 2,4 juta kiloliter per bulannya. Itu. Nah, sehingga di waktu itu kita punya sebuah kesimpulan awal, hipotesis awal bahwa BBM pasti akan naik karena dengan kondisi yang demikian. Itu. Nah, tugas daripada kawan-kawan wilayah waktu itu ditugaskan untuk mencari informasi maupun data real di SPBU masing-masing. Di awalnya kan bahwa wacana itu sempat bisa dikatakan sempat buyar karena BBM kan sempat tidak jadi naik. Itu malahan ada isu yang terbalik, harga BBM non subsidi itu diturunkan. Itu. Nah, sempat artian di tingkatan gerakan pun sempat ada perubahan. Nah, tiba-tiba kemudian di jam 3 sore, waktu itu kalau nggak salah saya harinya sedikit lupa, itu Presiden mengumumkan bahwa BBM itu naik. Nah, dengan kondisi itu ya kemudian elemennya karena memang di awalnya sudah punya kajian soal ketersediaan dan lain sebagainya, menginstruksikan bahwa kita turun secara serentak. Nah, alasan yang paling utamanya yaitu karena kita meyakini kenaikan BBM itu akan menghajar multisektor. Itu mau dari persoalan pertanian, nelayan yang artinya membutuhkan BBM, bahkan pada hal yang paling prinsip sekalipun. Itu soal kebutuhan pokok. Dan itu real terjadi saat ini. Itu yang membuat kita kemudian menyikapi persoalan itu. Ya. Saya ke Bung Epafras tentunya dari GMKI, silakan. Oke, baik, terima kasih buat kesempatan. Tentunya kami sama dengan HMI dan LMND terkait tentang penolakan kenaikan BBM. Namun saya melihat dalam dimensi yang berbeda, bahwasanya indikator pemerintah ini menaikkan harga BBM karena membebani APBN itu 502,4 triliun. Nah, ini 3 kali lipat dari yang awalnya 120 sekian triliun itu, dengan sekarang itu 502,4 triliun. Nah, ini sangat sangat banyak untuk membebani atau pembengkakan terhadap APBN. Nah, terus selain itu ada juga alasan indikator dari kebijakan pemerintah ini, yaitu soal harga minyak mentah itu yang naik dan pertukaran rupiah terhadap dolar. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah menaikkan harga BBM. Namun kami GMKI memandang bahwasanya ini hal-hal seperti ini yang sudah terjadi sejak dulu. Bagi kami GMKI tentunya pasti pemerintah sudah menyediakan kebijakan-kebijakan yang bijaksana terkait persoalan ini. Nah, ketika pemerintah menaikkan harga BBM ini kan sangat berdampak sekali pada rakyat. Nah, pertanyaannya, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM terus memberikan bantuan langsung kepada pemerintah, sedangkan persoalan kita terkait pembengkakan 502,4 triliun ini dan memberikan bantuan juga 12 triliun untuk bantuan langsung. Nah, ini kan yang menjadi hal yang menjadi bagi kami GMKI ini yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu kami GMKI bersepakat untuk mengkritik bahwasanya pemerintah harus mencabut kebijakan ini. Ya. Tribunar, saya kira di sesi awal ini masing-masing sudah memberikan pendapat ya, dari HMI, LMND dan GMKI tadi sudah memberikan pendapat yang intinya bahwa sebenarnya mereka melihat bahwa kenaikan ini BBM ini
akan menaikkan bahan-bahan kebutuhan pokok, bahkan multifungsi, akan sangat banyak sekali dampak yang terjadi dengan kenaikan BBM. Tadi sudah dijelaskan, masing-masing juga sudah menjelaskan ya alasan-alasan bahwa kemungkinan ini akan terjadi kenaikan, tapi mereka sepakat melakukan penolakan dengan harapan ada suatu political will yang lain dari pemerintah, ada kebijakan yang lain dari pemerintah. Dan tadi teman dari HMI tadi mengatakan bahwa memang ada instruksi ya secara nasional dari PBHMI, tapi memang diperlakukan berbeda-beda ya setiap daerah, karena memang setiap daerah ini tentu situasinya berbeda dalam merespons akan kenaikan BBM. Dan tentu setelah melakukan demo kemarin ya ke DPR kalau tidak salah ya, melakukan demo, apa sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman terkait dengan demo ini ya? Apa yang sudah diusulkan, kemudian apa yang diharapkan? Saya ke Radinal dulu kemudian. Terkait dengan kegiatan ataupun aksi demo kemarin, aksi demonstrasi kemarin, ya setiap kita ketika aktivis mahasiswa itu turun ke jalan, tujuannya hanya satu, agar suara masyarakat itu didengar, kemudian direspon, dan dibuatlah perubahan terkait dengan ada solusi yang ada solusi ya. yang didapatkan. Nah, ketika aksi kemarin itu kita dari 5 Cipayung Plus yang tergabung dalam aliansi Cipayung Bergerak itu sepakat bahwa hal yang menjadi tujuan utama ataupun menjadi isu utama adalah terkait kenaikan BBM. Ya. Nah, karena kenaikan BBM sudah tadi dijelaskan juga bahwa ini berdampak pada bahkan hampir semua sektor dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Nah, penjabaran dari ekonomi ya dari transportasi, kemudian perdagangan, kemudian masyarakat kecil yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai Kalau sekarang sudah terlanjur naik, kira-kira gimana dari teman-teman dari HMI? Kalau tadi sudah disampaikan bahwa ternyata pola kenaikan BBM ini dia dari awal akhir Orde Baru sampai sekarang ini dia naik secara bertahap. Ya. Dan kenaikan kalau kita lihat dari awalnya hanya beberapa ratus rupiah sampai pada 10.000, ini kan kenaikan yang sangat tinggi. Drastis ya. Drastis. Nah, biasa 500, 700, 15.000 ya. Sekarang 10.000. Nah, itu sangat drastis. Tapi saya melihat di sini bahwa ketika kita melihat sumber daya biofosil, sumber daya fosil, energi fosil ini kan semakin hari ini semakin berkurang. Tentu kapasitasnya. Maka kami merasa bahwa pemerintah perlu untuk selain dalam jangka pendek tentunya harus memperhatikan terkait dengan tuntutan kita, yaitu bagaimana segera menurunkan harga BBM. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya kami merasa bahwa pemerintah perlu untuk melihat ada hal lain begitu selain BBM ini yang bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, saya berpikir ada satu RUU energi baru terbarukan yang sementara digodok. Itu merupakan, saya pikir itu adalah solusi yang perlu diperhatikan pemerintah untuk agar bisa kita tidak perlu lagi setiap periode pergantian presiden membahas terkait kenaikan BBM, supaya ketika energi baru terbarukan ini dicoba untuk dimanfaatkan, maka BBM ini bisa dialihkan kepada masyarakat menengah ke bawah yang memang dalam hal ini membutuhkan. Nah, kemarin kan masalah yang paling urgent adalah 70% bahkan lebih dari 70% penggunaan BBM bersubsidi ini kan tidak tepat sasaran. Nah, ini perlu untuk dibijaki. Dalam hal ini perlu ada tindakan yang tegas kepada para penerima ataupun konsumsi BBM yang tidak tepat sasaran ini. Nah, lalu kebijakan pemerintah ketika tidak adanya tepat sasaran malah menaikkan harga BBM bersubsidi ini kan agak tidak rasional menurut saya. Ya. Seharusnya
tidak perlu dinaikkan, tapi ditindak secara tegas pada mereka yang misalnya menyalahgunakan BBM bersubsidi ini kan. Gitu. Artinya yang dilakukan sebenarnya adalah membuat BBM ini tepat sasaran ya. Artinya BBM bersubsidi ini diberikan kepada memang yang tepat. Artinya yang tepat yang mana adalah memang misalnya angkutan-angkutan ya. Itu kan untuk kepentingan umum ya. Jadi misalnya yang pejabat-pejabat yang pakai plat merah ya jangan dia mungkin ada sistem apalah begitu ya, pakai catat nomor polisi atau gimana ya, memang ini atau hal-hal yang lain yang bisa diterima ya, ada ini, sehingga kan dikatakan, saya baca di mana itu ada 70% BBM subsidi itu memang tidak tepat sasaran ya. Saya ke Alpianus ya, Kak. Alpianus, terkait dengan kenaikan BBM ini kan sudah ya mau tidak mau kita tidak tahu apakah ini akan terus kembali atau tidak, tapi paling tidak tentu kita harus mencari solusi. Apa yang harus dilakukan? Apakah dari LMND akan melakukan pressure terus, atau ada selain pressure tapi ada langkah-langkah alternatif yang menjadi usulan? Sebenarnya di LMND sendiri itu kita punya beberapa win solution untuk pemerintah terkait dengan kenaikan BBM. Yang pertama yang sempat disampaikan oleh kawan Radinal tadi, itu soal manajemen daripada BBM itu sendiri sehingga sifatnya tepat sasaran. Yang kedua, seperti yang diketahui bahwa ternyata royalti pajak batubara yang sebesar 13,5% ini masih belum jalan, belum diberlakukan. Nah, padahal penghasilan batubara itu cukup signifikan, cukup luar biasa, bisa menambal APBN kita ketika 13,5% ini benar-benar dilakukan. Kemudian yang ketiga, saya rasa di Indonesia secara kelas sosial itu mempunyai ketimpangan yang begitu luar biasa secara kelas sosial. Maka seharusnya di situ maksudnya secara kelas sosial maksudnya gimana? Secara di bawah 1% penduduk Indonesia itu menguasai setengah lebih kekayaan Indonesia. Nah, sebenarnya itu berarti kelas apa itu, pemilih? Itu kelas pemilik Indonesia maksudnya? Iya, pemilik Indonesia bisa dikatakan begitu. Seolah-olah Indonesia ini sudah dikapir. Nah, seharusnya jika misalnya pemerintah serius untuk pada soal itu, ya bisa menggunakan pola pajak progresif. Nah, mereka-mereka yang mempunyai kekayaan begitu luar biasa. Kayak berlaku di kendaraan itu, kalau udah punya 3 kendaraan pasti pajaknya udah ini ya. Ya, lanjut silakan. Berikut untuk soal taktis, karena memang ini sudah naik sebenarnya juga penting. Tapi ada satu juga yang sifatnya skala nasional, selain katakan bahwa harus mendorong energi terbarukan, kita merasa juga Indonesia perlu untuk membangun kilang minyak sendiri. Hingga kita tidak perlu lagi bergantung sesuai dengan cita-cita kita. Pasal 33. Artinya kita ingin berdikari. Karena katanya sekarang kan masih impor ternyata ya. Gitu ya. Heran juga ya, banyak kilang minyak tapi impor. Bahan mentahnya banyak tapi impor terus. Sarjananya banyak, malah jadi sampah masyarakat. Profesornya luar biasa, cukup banyak. Berarti ada hal-hal itu yang kemudian harus didorong oleh pihak pemerintah. Jadi perhatian daripada pihak pemerintah. Dan untuk langkah taktis, karena memang ini kemudian sudah begitu mendesak dan begitu banyak masyarakat yang menjerit, terlebih khusus itu sempat ketemu dengan seorang ibu-ibu, dia katakan bahwa di awal penghasilannya yang berkecukupan tetapi masih bisa memenuhi untuk kebutuhan anaknya. Jadi dia memiliki 3 orang anak yang sekolah. Jadi uang transportasinya untuk 3 orang ini dengan penghasilannya yang sekarang masih cukup. Tetapi dengan kenaikan BBM yang kemudian juga menyebabkan kenaikan transportasi, itu yang membuat dia harus berpikir lebih berat lagi. Karena bisa-bisa satu anak itu tidak bisa berangkat sekolah. Karena dengan biaya tadi yang jadi bertambah. Nah, untuk di ruang-ruang itu saya rasa harus ada langkah, memang bukan langkah strategis, tapi ada langkah taktis daripada pemerintah daerah maupun pemerintah yang skalanya secara kota atau kabupaten. Karena sesuai dengan Undang-Undang Otonomi baru, bahwa ada 2 tugas penting daripada daerah. Yaitu selain urusan kesejahteraan masyarakat, yang kedua itu adalah soal pelayanan, meningkatkan pelayanan publik. Nah, apakah polanya kemudian langsung memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat yang kemudian begitu terdampak dengan kondisi yang seperti tadi, ataupun dengan langkah-langkah yang lain
Misalnya setiap sekolah kemudian diberikan sebuah kebijakan bahwa muridnya transportasinya dibiayai. Begitu, tergantung dari langkah taktis daripada pemerintah yang ada. Tapi saya rasa bahwa hal demikian itu perlu untuk dibuat. Dan juga ada satu tambahan untuk soal itu, Nusa Utara ada persoalan yang cukup luar biasa dengan kenaikan harga BBM ini. Misalnya kemarin harga tiket yang hanya 160.000 berubah menjadi 200.000. Kepulauan ya, di Ya, kepulauan. itu. Sedangkan di Sulawesi Utara itu ada 3 wilayah kepulauan. Ada Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan juga Talaut. Saya rasa pemerintah juga perlu untuk memikirkan soal itu. Karena ada banyak mahasiswa juga yang dari sana. Ya. Itu. Misalnya apalagi udah Jangan-jangan ini bukan jadi kenaikan masih jumlah mahasiswa, tapi menurunkan jumlah mahasiswa dari kepulauan yang karena nak mampu lagi untuk ini kan. biaya. Ya. Betul. Betul. Saya ke Epafras dulu ya dari GMKI, Oke, silakan. baik. Memang kenaikan BBM ini sangat berimplikasi besar bagi rakyat. Nah, kami GMKI punya solusi untuk ini, untuk kenaikan BBM ini. Yang pertama, ya silakan pemerintah merealisasikan Perpres 55 tahun 2009 tentang tahun 2019 tentang kendaraan listrik. Nah, ketika ini sudah direalisasikan, ya saya pikir ini akan membantu untuk bagaimana yang tadi dikatakan 500. Ini udah ada, tapi harganya selangit. Ada harganya Hyundai kemarin 800.000, 800 apa? 800 juta. Ya, 800 juta. artinya nanti ini dibuat dikemas dalam kebijakan pemerintah lah. Artinya kalau harga itu dibeli yang di luar itu tinggi, ya di Indonesia harus rendah dong. Rendah. Supaya dalam rangka ini, maksudnya ini dalam Mensosialisasikan rangka, ya. dalam rangka membantu supaya hal-hal yang ketergantungan dengan BBM bisa terbantukan. Nah, bagi kami Ini yang GMKI termasuk seperti apa? itu. Terbarukan ya. Ya, energi terbarukan. Nah, yang kedua soal bantuan langsung ini kan tidak tepat sasaran. Ya, Jadi, ya. kami GMKI menawarkan ya silakan memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada masyarakat. Ya. Kalau bantuan ini yang bagi kami GMKI, karena beasiswa ini 4 tahun dalam universitas. Kalau bantuan langsung ini kan cuma 150.000, terus hanya percobaan 4 bulan. Mana cukup 150.000 dalam 1 bulan. Kayak gitu kan. Nah, terus kalau bicara beasiswa ini Kemudian memang kalau sangat data juga, membantukan. kemudian data juga tidak benar ya, masalah ini ya. Nah, karena memang kemarin karena saya juga Kabid Akspel yang membidangi 3 bidang, yaitu gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Nah, terus kemarin saya mewakili teman-teman GMKI untuk mengawal proses pengurangan UKT. Saya pikir ini mengena kalau pemerintah membuat satu kebijakan, jangan BLT tapi memberikan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Karena memang kemarin penerimaan KIP kuliah itu dikurangi di seluruh Indonesia, termasuk Universitas Samratulangi. Nah, kalau dalam proses kebijakan yang memang sangat berdampak pada masyarakat ini dengan kenaikan BBM, terus pemerintah memberikan bantuan itu, saya pikir lebih optimal, lebih tepat sasaran daripada BLT itu. Iya, iya. Ini Tribuner saya kira menarik ya. Teman-teman sudah memberikan tawaran-tawaran solusi tadi ya terkait dengan keberadaan. Artinya gini, BBM tetap mereka dari aktivis Cipayung bergerak ya, tetap menolak. Tetapi tentu dengan kenaikan yang sudah dilakukan, bahkan sudah ditindaklanjuti dengan, kalau di Manado kan sudah ada tarif kendaraan baru ya. Dan harga-harga di pasar tradisional maupun di supermarket sudah menyesuaikan semua. Sudah menyesuaikan. Sehingga tadi sudah ada tawaran-tawaran solusi. Saya ke Radinal ya, Bung Radinal. Bung Radinal, apa yang harus kita lakukan? Ini kan tentu nanti lagi dibilang, oh mahasiswa ini kacamata kuda, cuma itu langsung demo. Ya. Jadi saya mengajak kira-kira apa yang harus orang lakukan selain orang so demo dan mungkin menunggu hasil dari itu kan, pasti ada janji dari wakil rakyat. Karena mereka tidak tertidur pasti tembus ke presiden ya kalau ini ya. Jadi apa yang harus dilakukan selain tentu pertama tetap menunggu ya apa janji dari dewan. Selain itu apa tawaran-tawaran yang selain yang sudah disebutkan tadi, apa yang harus dilakukan? Kalau dari kami sendiri sebenarnya kami memfokuskan pada sektor UMKM sebenarnya. Pertama, pemerintah ketika adanya kenaikan BBM, pemerintah perlu untuk memfokuskan
perhatiannya pada UMKM. UMKM ya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa krisis waktu Pandemi sebelum- kemarin yang menolong UMKM, ya. Pandemi, kemudian sebelumnya pada krisis 98. Ini kan yang menyelamatkan Indonesia dari berbagai krisis sampai saat ini adalah UMKM. Nah, oleh karena itu perhatian pemerintah daripada memberikan BLT yang tidak cukup bahkan seminggu, ya, tapi diberikan sebulan, lebih baik diberikan dalam bentuk misalnya modal usaha, pelatihan usaha untuk UMKM. Bagaimana dari kasih ke orang-orang yang kreatif mau orang kerja kreatif. kasih ya. Sehingga ketika UMKM ini tumbuh, lapangan kerja terbuka. Ketika lapangan kerja terbuka, maka pemasukan masyarakat pun terbuka, menjadi lebih meningkat. Nah, ketika terjadi peningkatan pemasukan ataupun pendapatan pada masyarakat, maka hal-hal yang misalnya tadi seperti disampaikan, ada kenaikan harga transportasi misalnya, ini bisa ditutupi dengan meskipun kenaikan transportasi diterapkan, tapi peningkatan juga terjadi pada pendapatan masyarakat, begitu, dalam hal misalnya menggunakan adanya lapangan kerja, kemudian juga terbukanya usaha yang semakin tinggi. Nah, saya perlu mengkritik terkait dengan penyaluran BLT. BLT ini adalah menurut saya dan menurut kami itu sangat tidak efektif untuk diterapkan, karena bahasanya pemerintah terus memberikan ikan kepada masyarakat tanpa memberikan pengetahuan bagaimana cara memancing. Nah, ini kan tidak mendidik sebenarnya. Nah, sudah sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat, pemerintah bahkan Jokowi sendiri, jadi kasih kail lah, bukan ikan ya. Harusnya dikasih kail. Misalnya tadi pengetahuan bagaimana mengelola usaha, membangun usaha, membuka lapangan kerja baru. Nah, intinya sektor UMKM. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, pertama kita terus mengawal apa yang sudah dijanjikan dan terus dijanjikan oleh wakil rakyat kita, khususnya di Sulawesi Utara. Setiap kita turun, setiap kita turun itu selalu kami akan mengawal. Nah, tanda kutip di situ mengawal sesuai dengan aturan perundang-undangan. Supaya 2024 kalau dapat lihat ulang muka dong ingat lagi. Ya, intinya proses pengawalan itu kami harap DPR dalam hal ini wakil rakyat itu paham akan kondisi rakyat. Pemerintah ini kan belum transparan dalam menaikkan harga BBM. Misalnya dampaknya apa? Apakah perhitungan misalnya dalam satu hari itu berapa banyak penggunaan BBM untuk misalnya ojek? Ojek. Apakah mereka cukup untuk penghasilan satu hari, bahkan satu bulannya itu berapa misalnya UMP? Nah, dalam 3 juta sekian, 3.500.000 atau 3.300.000 sekian, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebulan? Keluarga, apalagi dengan beberapa tanggungan, gitu. Nah, itu perlu untuk diperhatikan pemerintah. Nah, saya pikir kalau misalnya di HNI ada 3 yang harus dilihat, bahwa iman, ilmu, dan amal. Nah, meskipun kita berilmu punya titel sampai profesor, tapi ketika iman itu lemah dalam hal ini empati, kemudian bagaimana kita melihat kondisi masyarakat dengan dinamika yang ada, maka implementasi pada amal itu kan tidak baik, begitu. Saya ke Alpianus ya, karena waktu juga yang Kalau dari saya yang pertama itu pemerintah menunda dulu untuk pembangunan yang sifatnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu produktif. Misalnya pembangunan IKN ataupun pembangunan yang lain. Agar supaya bisa mengurangi beban daripada APBN. Yang kedua, karena memang harga daripada BBM yang sudah naik, yang kemudian akan menghantam soal daya beli masyarakat. Untuk bisa merawat soal daya beli masyarakat, saya rasa harus menggunakan pola tadi. Harus ada langkah taktis yang dibuat oleh pemerintah. Karena fungsinya untuk menjaga daya beli. Daya beli daripada masyarakat, agar supaya kehidupan daripada masyarakat itu tetap bisa berjalan berkesinambung. Jadi yang paling terakhir untuk soal solusi, saya rasa dari
pihak pemerintah, entah presiden atau dari tingkatan eksekutif maupun legislatif, harus membuat satu formulasi yang sifatnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa BBM itu harus diturunkan karena beban rakyat begitu luar biasa. Ya. Saya ke GMKI, Pak Fas, silakan. Kami GMKI tetap mengawal Ya. sampai kebijakan ini dibatalkan atau dicabut oleh pemerintah, karena katanya membebani APBN 500 sekian triliun, tapi memberikan 12 triliun untuk bantuan langsung. Ini duit dari mana? Sedangkan bicaranya alasan dari pemerintah itu, ini kita sudah kehabisan APBN nih. Terus ada juga 12 triliun ini untuk membantu rakyat dengan cerita bantuan langsung. Nah, ini nonsens sebetulnya bagi kami GMKI. Nah, oleh sebab itu yang kami tegaskan bahwasanya pemerintah memangkas uang-uang APBN dalam rangka hal-hal yang tidak substansi seperti tadi Ketua Elemen sampaikan soal pembangunan IKN, kereta cepat. Nah, itu yang dipangkas. Saya pikir kalau ini dipangkas, ini akan membantu APBN kita. Ya. Terima kasih. Dan Tribuners tentu masih ingin ya berbincang-bincang dengan para aktivis kita, tapi waktu juga lah yang membatasi akan bincang-bincang ini. Tapi untuk menutup sebelum bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan masing-masing ada closing statement yang singkat padat terkait dengan perbincangan kita. Yang pertama tentu dari Radinal, kemudian Alpianus, kemudian Epafras. Silakan, singkat saja. Terkait dengan kenaikan BBM, ini menjadi keresahan di seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Maka dari itu kami HMI Cabang Manado menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi, dan kami berharap pemerintah memberikan solusi yang solutif untuk masyarakat. Nah, kami sudah beberapa hal yang misalnya melihat potensi energi baru terbarukan. Kemudian kedua, memfokuskan perhatiannya pada sektor UMKM, karena potensi UMKM ini sangat besar, apalagi khususnya Sulut, sektor pariwisata yang begitu bagus. Ketika sektor pariwisata itu dapat dimaksimalkan, maka UMKM itu bisa tumbuh dengan begitu pesat. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah bisa melihat potensi ini dan mendengar suara rakyat. Ya. Silakan Alpianus ya. Dari saya yang pertama, Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri secara urusan migas. Yang kedua, harus bisa mandiri secara ekonomi atau mempercepat pertumbuhan ekonomi guna pemulihan dari masa COVID-19. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen untuk soal migas serta pajak progresif itu harus diberlakukan. Terima kasih. Ya, silakan ya, Prof. Oke, kalau kami dari GMKI, ya kami mengharapkan agar pemerintah segera mencabut kebijakan ini dalam rangka bisa membantu rakyat. Karena sikap bagi kami, sikap pemerintah ini adalah sikap membunuh rakyat. Kalau pemerintah tidak mencabut kebijakan ini, bagi kami pemerintah sedang membunuh rakyat. Ya. Terima kasih. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita dengan tema aktivis mahasiswa, kenaikan BBM bukan solusi. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi ya boleh menjadi bahan menjadi bahan koreksi dari pemerintah, dan kiranya juga ini boleh didengar oleh pihak terkait ya yang terhubung dengan kenaikan BBM ini, dan mungkin seperti tadi diharapkan ada solusi solutif alternatif yang tentu tujuannya adalah tidak membebani masyarakat, sehingga tujuan kita bersama itu bagaimana mensejahterakan masyarakat akan tercapai. Ini tentu yang diharapkan, dan tentunya saya Asun Limintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Bung Radinal Mukhtar dari Ketua Cabang HMI Manado, kemudian Bung Alpianus Tempong Buka dari Ketua MLND Sulawesi Utara ya, Koordinator Sulawesi Utara, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Epafras dari GMKI Manado ya, yang sudah berkesempatan hadir di acara Tribun Bakudapa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.